Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, para alim, para ulama, yang kami hormati Ibu Kepala SMP Khadijah beserta wakil-wakilnya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Khadijah dan anak-anakku siswa-siswi SMP Khadijah, berikut pemirsa dan penonton channel YouTube SMP Khadijah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan ngaji ta'limul muta'alim secara online dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Patut kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah panutan terbaik untuk kita. Dialah yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semua. Kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa dan penonton channel YouTube SMP Khadijah, siswa-siswi SMP Khadijah rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan materi dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, marilah kita bersama-sama tawassul bil Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan keberkahan untuk kita semua. Allah memberikan kemanfaatan ilmu kita. Allah memberikan kemudahan urusan-urusan kita. Allah memberikan keluasan dan kelapangan rizki kita. Rizki yang halal, halalan thayyibah. Rizki orang tua kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatil ulama wa bi barakatil auliya. Al-Fatihah li ridhoillahi subhanahu wa ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Anallahu yaqdi lana hawaijana. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Silakan dibuka halaman 140 baris keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukthira min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa yukthira lan yento ngakeh-ngakehno sapa talibul ilmi, belajar atau penuntut ilmu, min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, saking mengucapkan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim,
Artinya, dan hendaknya seorang penuntut ilmu memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini ada hubungannya dengan materi yang lalu tentang wa mimma yazidu fir rizki, dan diantara perbuatan atau perkara yang dapat menambah rizki kita, dapat menjadikan rizki kita bertambah banyak, yaitu salah satunya adalah dengan cara kita memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lafaz ini seringkali kita kenali dengan istilah lafaz hauqalah. Lafaz hauqalah itu bentuknya atau isinya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknanya apa? La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, yang maha agung. Maksudnya bagaimana? Maksud daripada lafaz hauqala ini adalah bahwa kita manusia, makhluk yang lemah, kita tidak memiliki daya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan karena dengan pertolongan darinya. Kita sebagai manusia tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan maksiat-maksiat melainkan dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan, dan kita bisa meninggalkan maksiat-maksiat. Subhanallah. Begitu indah kalimat hauqalah ini kalau ditinjau dari maknanya. Maka dari itu saya harapkan kalian semua, Anda semua mampu memahami lafaz hauqalah ini dengan baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa lafaz hauqalah ini itu memiliki makna isti'anah. Apa itu isti'anah? Isti'anah adalah memohon pertolongan. Jadi ketika kita melafalkan atau membaca hauqalah ini, itu bermakna kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kekuatan dalam meninggalkan maksiat-maksiat padanya. Maka dari itu sangat disayangkan sekali ketika kebanyakan orang di luaran sana itu ternyata melafalkan lafaz hauqalah ini sama dengan bermakna istirja, yaitu ketika mereka ditimpa suatu musibah, mereka mengatakan la haula wala quwata illa billahil azim. Seperti kita melafalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan seperti itu. Itu tidaklah tepat ketika kita menempatkan lafaz hauqalah ini untuk dibaca. Lafaz hauqalah ini bukanlah dibaca ketika kita mendapatkan musibah. Akan tetapi kita membaca lafaz hauqalah ini itu seraya memohon dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita manusia, makhluk yang lemah ini diberikan kekuatan olehnya, diberikan daya olehnya untuk menjalankan ibadah, untuk mentaati perintah-perintah Allah, dan kuat untuk menjauhi larangan-larangannya. Seperti itu.
Itu jikalau ditinjau dari makna dan penggunaan lafadz hauqalah ini. Kemudian ketika kita tinjau dari segi faedahnya, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Az-Zarnuji, Syekh Az-Zarnuji, pengarang kitab ini, bahwa dengan kita memperbanyak membaca hauqalah ini, maka Allah akan menjadikan rizki kita bertambah banyak. Rizki kita akan bertambah banyak dengan memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan biasanya ini dibaca pada setiap pagi atau pada setiap sore 100 kali. Kemudian jikalau kita tinjau dari kemanfaatannya, ini berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah la haula wala quwata illa billah. Ini ada di dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidakkah mau kamu aku tunjukkan suatu kalimat yang mana itu adalah harta simpanan yang ada di surga? Kemudian beliau melanjutkan kalimatnya dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi lafadz hauqalah ini adalah merupakan harta karun yang ada di surga nanti. Maka betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi, kemudian diajarkan kalimat hauqalah ini sehingga kita bisa mengamalkannya, kita bisa membacanya sebanyak mungkin sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari lafadz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di samping itu, faedah dari memperbanyak membaca lafadz hauqalah ini adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, apabila dibaca 100 kali setiap hari, maka selamanya orang itu tidak akan ditimpa kefakiran. Ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kemudian dalam riwayat hadis yang lain dikatakan bahwa ketika kita memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini akan bisa menjadi obat dari 99 macam penyakit. Insya Allah ketika kita mengalami sakit, maka ingatlah kalimat ini, ingatlah lafaz ini, yaitu hauqalah. Kita baca sebanyak mungkin dengan niatan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesembuhan olehnya, ya, dihindarkan dari penyakit-penyakit yang kita alami. Kita baca dengan sebanyak mungkin lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah Allah akan mendatangkan kesembuhan. Allah akan menjadikan lafadz hauqalah ini sebagai obat untuk penyakit-penyakit kita. Tidak hanya itu, di dalam riwayat hadis yang lain diterangkan bahwa ketika seseorang dalam keadaan bimbang, gelisah, galau, maka dianjurkan untuk membaca hauqalah ini sebanyak 300 kali. Insya Allah Allah akan membukakan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Allah juga akan memberikan ketenangan dalam hatinya, insya Allah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk memperbanyak membaca hauqalah ini, ya. Kita seharusnya, ya, mendawamkan, melanggengkan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim
karena bermanfaat untuk apa? Untuk menjadikan rezeki kita bertambah banyak, menjauhkan kita dari kefakiran, kemudian mengobati penyakit-penyakit kita, dan juga mengobati kegalauan kita, dan memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan terlebih lagi, hauqalah ini adalah termasuk kanzun min kunuzil jannah, salah satu di antara harta simpanan yang ada di surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, ya, dan semangat untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya seorang talibul ilmi, seorang pelajar, memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Ya. Untuk lafaz salawatnya itu banyak sekali. Bisa yang paling simpel sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau bisa kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada salawat yang namanya salawat munjiat, ada yang namanya salawat nariyah, salawat tibil qulub, salawat nuril anwar, salawat fatih, dan masih banyak lagi salawat-salawat yang lain, yang mana masing-masing itu memiliki keistimewaan dan keajaibannya masing-masing. Secara umum, ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi, satu salawat saja, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa hutat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin." Rawahu Ahmad. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali, dan 10 kesalahannya akan diampuni. Kemudian 10 derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu dari periwayatan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Rawahu Tirmidzi. Manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat yaitu orang yang paling banyak membaca salawat. Subhanallah. Dengan memperbanyak membaca salawat, kita termasuk orang yang mulia di hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan bersama beliau kelak di hari kiamat itu. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, dengan kita memperbanyak salawat, membaca salawat kepada Nabi, maka itu akan bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita. Salatukum alayya mahaqatun, kata Nabi, bacaan salawatmu kepadaku
itu sebagai pelebur dosa-dosamu. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan faedah daripada salawat ini, ya. Apabila seseorang membaca salawat Nabi, ya, salawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan 100 hajat daripada orang tersebut, yang mana 70 hajat itu nanti akan diberikan di akhirat, kemudian 30 hajat lagi akan diberikan di dunia. Betapa besar salawat kepada Nabi ini ketika kita baca, sehingga Allah bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Allah akan memberikan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Nabi, kalau kita mau diakui oleh Nabi sebagai umatnya, maka jangan putus-putus, sesering mungkin untuk memperbanyak membaca sholawat. Dan juga apabila kita memiliki hajat, memiliki keperluan, kata Rasul, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Kemudian kalau ditinjau dari segi membaca sholawat, ya, sebenarnya kita manusia tidak bisa bersolawat kepada Nabi. Pada hakikatnya kita sebagai manusia tidak bisa membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana cara aku bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, kul, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malah Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maknanya apa? Bahwa ketika kita umat Nabi membaca salawat kepada Nabi, malah kita diminta oleh Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sholli, mudah-mudahan engkau mau bersalawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Jadi hakikatnya yang bisa bersalawat kepada Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kita diajarkan oleh Nabi lafaz tersebut, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Nabi. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi pada hakikatnya yang bisa membaca salawat, yang bisa bersalawat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan oleh Nabi untuk membaca lafaz-lafaz salawat itu. Kemudian selanjutnya wa yaqula yaumal jumu'ati sab'ina marratan. Wa yaqula, dan hendaknya membaca yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Apa doa yang harus dibaca pada hari Jumat sebanyak 70 kali ini? Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwaka. Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwaka. Allahumma, ya Allah, aghnini, cukupkanlah bagiku, bihalalika, dengan yang halal, an haramika, dari yang haram, waqfini, dan cukupkanlah bagiku, bifadlika, dengan anugerahmu, amman siwaka, dari yang selainmu. Jadi lafaz ini, doa ini kita baca sebanyak 70 kali pada setiap hari Jumat. Ini akan bisa
menjadikan rezeki kita bertambah banyak dan bertambah banyak. Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Kita baca sebanyak 70 kali pada hari Jumat. Terutama bisa kita baca pada waktu setelah mengerjakan sholat asar. Itu adalah waktu yang mustajab. Jadi waktu setelah sholat asar pada hari Jumat itu adalah waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curahkan seluruh isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mau memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita. Allah mau memberikan pertolongan kepada kita sesuai apa yang kita minta, insya Allah. Wa yaqula, dan hendaknya membaca hadzal tsanaa, pujian atau sanjungan ini, kulla yaumin wa lailatin, setiap hari dan setiap malam. Kita dianjurkan untuk memperbanyak memuji dan juga menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, dengan sanjungan-sanjungan yang hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ini apabila kita lakukan setiap hari, setiap malam, maka Allah akan melirik kita, Allah akan senang kepada kita, senang kepada orang yang menyanjungnya, memujinya di siang hari atau di malam hari atau di pagi hari. Kita menyanjung-nyanjung Allah, kita memuji-muji Allah, pasti Allah akan senang. Allah akan ridha kepada kita, bahagia kepada kita. Sehingga ketika Allah ridha kepada kita, cinta kepada kita, senang kepada kita, maka Allah akan sudi untuk menambah rezeki kita, menambah nikmat yang diberikan kepada kita dengan nikmat yang banyak, dengan rezeki yang banyak. Di sini kata Syekh Az-Zarnuji, kita dianjurkan untuk membaca pujian, yaitu bacanya Antallahul Azizul Hakim, Antallahul Malikul Quddus, Antallahul Halimul Karim, Antallahu Khaliqul Khairi Wasyarr, Antallahu Khaliqul Jannati wan Nar, Alimul Ghaibi Wasyahadah, Alimus Sirri wa Akhfa, Antallahul Kabirul Muta'al, Antallahu Khaliqu kulli syai' wa ilaihi ya'udu kullu syai', Antallahu Dayyanu yaumiddin, lam tazal wa la tazalu, Antallahu la ilaha illa anta, Antallahul Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Antallahu la ilaha illa anta ar-Rahmanur Rahim, Antallahu la ilaha illa antal Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, la ilaha illa antallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Kita lanjutkan untuk makna dari pujian atau sanjungan untuk Allah ini yang kita baca setiap hari dan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Antallahul Azizul Hakim. Anta utawi panjenengan, Allahu iku Gusti Allah, Al-Azizu kang moho mulya perkasa, Al-Hakimu kang moho wijaksana. Engkau Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Antallahul Malikul Quddus, engkau Allah yang maha merajai dan maha suci. Antallahul Halimul Karim, engkau Allah yang maha penyantun dan maha mulia.
Antallahu khaliqul khairi wasyarr. Engkau Allah yang maha menciptakan kebaikan dan keburukan. Antallahu khaliqul jannah. Antallahu khaliqul jannati wan nar. Engkau Allah yang maha menciptakan surga dan neraka. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui kegaiban dan alam syahadah atau alam nyata. Alimus sirri wa akhfa, yang maha mengetahui rahasia dan yang samar. Antallahul kabirul muta'al. Engkau Allah yang maha besar dan maha luhur. Antallahu khaliqu kulli syai'. Engkau Allah yang maha menciptakan segala sesuatu. Wa ilaihi ya'udu kullu syai'. Dan kepadanyalah segala sesuatu itu kembali. Antallahu dayyanu yaumiddin. Engkau Allah yang menghakimi di hari kiamat. Lam tazal wala tazalu. Engkau yang masih ada dan tetap ada. Antallahu la ilaha illa anta. Engkau Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Antallahul ahadus samadu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Engkau Allah yang Maha Esa, As-Samadu, tempat curahan segala sesuatu, atau As-Samadu, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid, yang tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun menjadi bandingan, dan tidak ada satupun orang yang menjadi bandingan baginya, atau tidak ada satupun tandingan baginya. Allah, antallahu la ilaha illa anta. Engkau Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Antallahu la ilaha illa anta. Engkau Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Al-Maliku, yang Maha Merajai. Al-Qudusu, yang Maha Suci. As-Salamu, yang Maha Pemberi keselamatan. Al-Mu'minu, yang Maha Memberi keamanan. Al-Muhaiminu, yang Maha Mengatur. Al-Azizu, yang Maha Mulia Perkasa. Al-Jabbaru, yang memiliki mutlak kekuasaan. Al-Mutakabbiru, yang Maha Megah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Allahu, Allah. Al-Khaliqu, yang Maha menciptakan. Al-Bari'u, yang Maha melepas, membentuk dan menjadikan. Al-Musawwiru, yang Maha membuat rupa. Lahul asmaul husna, baginya atau bagi Allah nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi.
sedang bertasbih dan terus bertasbih kepadanya Allah, makhluk yang ada di semua langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa, maha mulia, lagi maha bijaksana. Itulah tadi arti dari kalimat atau lafadz sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala yang sebaiknya kita baca setiap hari dan setiap malam. Kebanyakan isinya adalah sanjungan dengan menyebut asmaul husnanya Allah. Banyak sekali tadi. Mentauhidkan Allah, menyanjung-nyanjung Allah dengan nama-nama yang baik, yaitu asmaul husna. Hadirin para pemirsa dan penonton YouTube, channel YouTube SMP Khadijah, khususnya siswa-siswi SMP Khadijah rahimakumullah. Alhamdulillah, usai sudah pembelajaran ta'limul muta'alim kita pada sore hari ini, dan Pak Ali simpulkan dari materi yang telah saya sampaikan sore hari ini. Yang pertama adalah di antara amalan-amalan yang bisa membuat rezeki kita bertambah banyak atau bisa menarik rezeki kita lebih banyak lagi, yang pertama adalah wa yukthira min qauli la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yaitu dengan cara kita memperbanyak membaca hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tadi sudah diterangkan manfaat-manfaatnya, faedah-faedahnya, keutamaan-keutamaannya. Yang kedua adalah dengan cara kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita banyak-banyak membaca sholawat. Untuk bentuk sholawatnya terserah kita, bisa yang paling pendek atau yang paling panjang, bermacam-macam, silakan saja. Kemudian yang ketiga adalah pada hari Jumat, setiap hari Jumat kita membaca doa Allahumma aghnini bihalalika an haramik waqfini bifadlika amman siwak. Itu sebanyak 70 kali. Kemudian kita selanjutnya membaca pujian atau sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan setiap malam, minimal 1 kali. Di siang hari 1 kali, di malam hari 1 kali. Tadi bacaannya Antallahul azizul hakim, Antallahul malikul quddus, Antallahul halimul karim, Antallahu khaliqul khairi wasyarr, Antallahu khaliqul jannati wan nar, alimul ghaibi wasyahadah, alimus sirri wa akhfa, Antallahul kabirul muta'al, Antallahu khaliqu kulli syai' wa ilaihi ya'udu kullu syai', Antallahu dayyanu yaumiddin, lam tazal wa la tazal, Antallahu la ilaha illa anta, Antallahu al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
أحد أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kitab Ta'limul Muta'alim pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberikan berkah untuk kehidupan kita, untuk ilmu kita, untuk rezeki kita, karena nantinya kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa mimma yazidu fil umri al birru wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduhu iyana inda ihtiyajina ilaih برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian dari saya Muhammad Ali Masudi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam penyampaian pada sore hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.